Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sesudah kita menyelesaikan kegiatan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul sederhana Ensiklopedi Akhir Zaman. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Gaza, yaitu Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, yang sampai hari ini beliau masih hidup dan tinggal di dalam Gaza. Sudah 3 kali beliau pindah tempat karena dibom rumahnya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau masih hidup. Bagi yang ingin berkomunikasi silahkan saja buka official YouTube-nya ya, dengan judul Kemukjizatan Al-Quran ya, atau nanti bisa kami share linknya insyaallah. Kita masih membahas tanda-tanda kecil atau pertanda sugro yang tidak dinyatakan secara jelas. Sekarang kita di halaman 358, yaitu tanda nomor 12 dengan subjudul terlepasnya simpul-simpul agama. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunqadhanna 'ural islami urwatan urwatan fakullaman taqadat 'urwatun tashabbatha an-nasi billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Sungguh simpul-simpul agama Islam ini akan terlepas seutas demi seutas. Dan apabila satu simpul telah terlepas, niscaya manusia akan berusaha untuk memegang erat simpul-simpul yang lain. Ketahuilah, simpul pertama yang terputus adalah simpul al-hukmu atau pemerintahan. Sedangkan simpul yang terakhir putus adalah sholat. Kosakata asing, urwa, bentuk jamak dari lafal al-urwah, yang makna aslinya adalah lubang kancing baju. Ya. Makanya ketika disebutkan la yunqadhanna ural Islam urwatan urwatan, ibaratnya seperti kancing yang lepas dari lubang kancingnya. Ya, satu persatu kancing-kancing itu lepas. Kata ini juga digunakan untuk mengungkapkan janji setia yang diucapkan pada diri sendiri dan tidak akan melanggarnya. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk bagian tanaman yang masih tersisa ketika musim kering atau bagian akar yang masih tersisa di dalam tanah dan tidak terpengaruh oleh musim kering. Contohnya tumbuhan kaktus. Atau kata ini juga bisa digunakan untuk menunjuk tali kekang binatang, yaitu jika seseorang berhenti di suatu tempat, kemudian dia menambatkan tali kekangnya, niscaya binatang tersebut akan terjaga alias tidak kehilangan. Ya, semua itu makna dari kata uro. Ya. Penjelasan.
Dari penjelasan makna kata al-urwah secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan bahwa maksud dari kata urul Islam adalah nilai-nilai dasar paling penting yang dengan nilai tersebut ajaran Islam dapat diketahui dan dengan itu pula berbagai kemaslahatan akan tegak di muka bumi sehingga dengannya pula kebahagiaan umat baik di dunia dan di akhirat akan dapat diraih. Risalah inilah yang menjadi perahu penyelamat baik secara individu maupun kolektif. Namun, apabila salah satu simpul terputus, maka umat Islam akan mengalami ketidakseimbangan dalam menjalankan tugas risalah yang sedang diembannya sehingga akan menimbulkan kericuhan dalam ranah aplikasinya. Dari hadis tersebut dapat diketahui dengan gamblang bahwa simpul agama Islam ada banyak jumlahnya. Dan apabila umat Islam memegang erat semua simpul tersebut, niscaya mereka akan mendapatkan keselamatan. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan dari hadis di atas, simpul-simpul tersebut akan terputus seutas demi seutas. Dan di antara simpul-simpul yang disebutkan dalam hadis adalah salat dan al-hukmu, pemerintahan. Kedua simpul ini adalah titik penghujung dari simpul-simpul yang lain. Jadi kita kembali lihat hadisnya. Nabi bersabda, sungguh simpul-simpul agama Islam ini akan terlepas seutas demi seutas. Dan bila mana satu terlepas, manusia bergelayutan pada simpul yang masih tersisa. Sedangkan simpul yang paling pertama terlepas adalah berkenaan dengan al-hukmu, pemerintahan. Sedangkan yang paling ujung akhir simpul salat. Ya. Nah sejujurnya berdasarkan bahasan-bahasan kita sebelumnya, khususnya hadis-hadis mengenai perjalanan umat ini dari satu periode ke periode berikutnya, begitu kita memasuki periode di mana kita hidup sekarang, yang di dalam hadis periodisasi disebut dengan era mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, maka kita menyaksikan semenjak saat itulah di negeri-negeri kaum muslimin simpul pemerintahan itu lepas, ya. Karena tidak lagi berlaku pemerintahan sebagaimana yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Bahkan kalau dalam hadis tentang ribat di Asqalan, kalau masih ingat, jelas-jelas Nabi mengatakan awwalu hadzal amr nubuwatan wa rahmah atau nubuwatun wa rahmah. Awal mula urusan agama ini ditandai dengan kenabian dan rahmah. Jadi jelas sistem pemerintahannya sistem kenabian yang menjadi pemimpin tertinggi langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu sistem ini sistem yang tidak mungkin berulang. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Berdasarkan apa yang kita kaji dari kitab-kitab akhir zaman dan hadis-hadis akhir zaman, kalaupun Nabi Isa alaihissalam kelak nanti turun di akhir zaman, beliau akan berada di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Ya. Bahkan sampai digambarkan dalam hadis itu, begitu Isa alaihissalam turun, pada saat Al-Mahdi akan memimpin sholat subuh di sebuah masjid sebelah timur Damaskus dengan menaranya yang berwarna putih, Al-Mahdi awal mulanya mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihissalam justru mengatakan, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad dibandingkan umat lainnya. Sebagian kalian telah ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Kemudian Isa alaihissalam mendorong bahu
Al-Mahdi untuk memimpin sholat subuh, sedangkan Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Nah, jadi itu periode pertama. Sistem pemerintahannya disebut oleh Nabi dengan istilah an-nubuwah, kenabian. Dan sistem tersebut mendatangkan curahan rahmat Allah. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian selanjutnya datanglah sistem pemerintahan kekhalifahan yang juga mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sistem ini merupakan dalam sejarah tercatat diwakili oleh para sahabat-sahabat istimewa yang semuanya terkategori mubasysyirina bil jannah, sudah diberi kabar gembira akan menjadi penghuni jannah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Sudah berlalu juga. Kemudian datang fase ketiga, kata Nabi, sistem pemerintahannya disebut dengan mulkan, kerajaan-kerajaan. Dan di dalam catatan sejarah, sekalipun Nabi menyebutnya mulkan, tetapi umat masih memberi gelar kepada raja waktu itu dengan gelar khalifah. Makanya di hadis yang lain diistilahkan dengan istilah yang lebih rinci. Nabi mengatakan sesudah era khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, metode kenabian dalam kepemimpinannya. Kemudian datanglah era mulkan abdan, raja-raja menggigit. Ya. Nah, era mulkan abdan ini dalam catatan sejarah, sistem pemerintahan itu pemimpin tertingginya digelari khalifah, yang berarti sistemnya tetap khilafah. Cuma kenapa Nabi menyebutnya mulkan abdan, raja-raja yang menggigit? Karena pola suksesinya sudah meniru cara-cara kerajaan. Artinya ketika sang khalifah sedang berkuasa, dia sudah mempersiapkan putra mahkota ya, yang nanti menggantikan dirinya. Sementara di zaman Khulafaur Rasyidin, setiap khalifah itu tidak ada mengangkat putra mahkota, dan pelanjutnya itu adalah hasil musyawarah yang dimufakati kemudian dibaiat. Ya. Nah, semua fase-fase tiga ini disebut oleh Nabi dengan fase-fase yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Nabi menyebut datang fase keempat, kalau dalam hadis periodisasi Nabi mengatakan summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian datanglah era penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Kalau dalam hadis Asqalan, fase keempat itu bahkan Nabi gambarkan dengan proses untuk mendapatkan posisi mulkan jabriyan tersebut. Prosesnya adalah yatakadamuna 'alaiha takadumal humur. Kemudian manusia akan memperebutkan kepemimpinan kekuasaan sebagaimana gigitan keledai. Ya. Nah, jadi inilah era yang sedang kita jalankan sekarang. Makanya kalau kita bicara pemerintahan yang berlaku di negeri-negeri muslim sekalipun, sudah barang tentu dia tidak seperti dahulu. Ya. Ini adalah era di mana memang Allah sedang menggilir umat Islam turun dari panggung kepemimpinan umat manusia, bahkan umat lain yang Allah angkat memimpin dunia ini, dan itu Barat, ya, Eropa, Amerika, yang berarti Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi. Yahudilah yang sekarang menjadi elit global yang menentukan perjalanan ya umat manusia. Dan mereka cerdas, ya, cerdas dalam pengertian licik. Mereka perkenalkanlah sistem pemerintahan yang untuk mendapatkan pemimpin polanya adalah pola berebutan. Ya. Dan Nabi dengan sangat detail menggambarkan perebutan kekuasaan itu sebagaimana gigitan keledai. Nah, celakanya kemudian sebagian besar kita sibuk mempermasalahkan keledai mana yang kita mau jadikan pemimpin. Ya.
Padahal berulang lagi, begitu lagi terjadi hasilnya. Awal mulanya ada harapan, ternyata belakangan ketahuan keledai juga gitu. Ya, ini Nabi loh yang bilang, ya bukan saya yang bilang. Kalau Nabi memilih kata, pasti itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pola yang sekarang berlaku ini telah menimbulkan banyak masalah di negeri-negeri kaum muslimin. Karena ini bukan simpul Islam dalam hukmullah, di dalam pemerintahan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kacau. Sempat ada di negeri-negeri muslim tertentu sistem perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh umat Islam. Tapi terbukti giliran umat Islam yang menang, itu kemudian nggak berapa lama dikudeta, dibatalkan. Setidak-tidaknya ada 3 contoh yang sangat nyata. Yang pertama di Aljazair ketika Partai FIS, ya Partai FIS ini Partai Front Islam memenangkan pemilu di sana. Tetapi nggak berapa lama setelah kemenangan Partai FIS dianulir, dikudeta oleh tentara, ya. Dan kampion demokrasi dunia Amerika Serikat diam saja karena sangat boleh jadi militer yang mengambil alih di Aljazair itu memang digerakkan oleh Amerika. Karena demokrasi ini boleh dimenangkan oleh siapapun asalkan bukan partai Islam yang memang mencirikan keinginan untuk menegakkan pemerintahan Islam. Contoh yang kedua yang sangat berdarah-darah di Mesir. Ya, di Mesir juga Masya Allah pergerakan Islam memenangkan pemilu sehingga yang menjadi presiden langsung seorang anggota gerakan Islam. Hafal Quran 30 juz. Tapi hanya beberapa bulan dianulir, dikudeta. Dan kudetanya berdarah-darah sampai ribuan yang terbunuh ya, oleh penguasa militer yang sampai sekarang menjadi penguasa di Mesir. Ya. Bahkan di Palestina pun demikian. Di Palestina yang namanya Partai Hamas itu menang 70 sekian persen. Baik di Gaza maupun di tepi barat. Tapi kemudian Partai Fatah yang merupakan inti dari PLO bekerja sama dengan Israel dan Amerika mengambil alih. Makanya sekarang Hamas tidak menempuh jalan itu lagi. Tapi jalannya adalah al-jihadu fisabilillah. Ya. Mereka sudah sadar bahwa itu bukan jalan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun menempuh jalan jihad ini sampai berdarah-darah dan sudah 1 tahun lebih ya penderitaan yang dialami oleh rakyat di sana, tetapi mereka tetap konsisten ya, tetap menyatakan al jihadu sabiluna. Jihad itulah jalan perjuangan kami. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kan aneh sekali kalau seandainya memang katanya demokrasi itu adalah sarana untuk siapapun, kelompok manapun boleh menunjukkan, mengekspresikan aspirasinya. Kenapa giliran pemerintahan itu mau diatur sama Islam, itu dibatalkan? Ya, karena memang pada hakikatnya ini bukan jalan yang semestinya ditempuh. Ya, ini bukan jalan Islam. Kalau kata Ustadz Budi Azhari, mana mungkin kita mau menegakkan khilafah melalui jalan produk Yahudi? Kan mustahil. Tidak mungkin Yahudi membuat produk perjuangan atau cara merebut kekuasaan yang pastinya bisa menghasilkan tegaknya pemerintahan sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya mustahil. Nah, tetapi ini tidak disadari oleh banyak kaum muslimin hari ini, ya, sehingga setiap kali ada ya perlombaan untuk perebutan kekuasaan masih saja umat Islam ya terus di apa namanya di dirayu ya dengan kalimat mantra yang sangat terkenal. Wah, kalau nggak ikut milih nanti orang kafir yang mimpin, orang sekuler yang mimpin. Emang selama ini bukan, ya kan? Itu yang mestinya dipertanyakan. Nah, bahkan di hadis ini disebutkan lepasnya simpul pemerintahan itu yang paling awal. Dan memang betul, begitu simpul pemerintahan itu lepas, maka yang lain dengan cepat sekali bisa lepas. Bahkan sampai digambarkan simpul yang paling akhir, simpul sholat pun
lepas ya. Dan pengertian lepasnya simpul sholat itu tidak mesti dalam pengertian sudah ditinggalkannya sholat. Nanti akan dijelaskan di sini. Termasuk pengertian simpul sholat itu lepas adalah sholat itu masih terselenggara, tetapi yang menyelenggarakannya tidak banyak atau minoritas. Dan kalaupun menyelenggarakannya tidak sampai kepada sholat yang khusyuk. Ya. Makanya ada hadis juga mengatakan, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al khusyuk. Nabi SAW bersabda, ilmu yang paling pertama diangkat, dicabut dari permukaan bumi adalah ilmu khusyuk. Ya. Jadi orang sholat, tetapi yang khusyuk itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Apalagi pernah ada survei mengatakan bahwa jumlah kaum muslimin di Indonesia ini yang tidak sholat itu mencapai lebih dari 60%. Ya, bayangkan, mengerikan sekali. Ya. Baik. Sedangkan beberapa simpul yang lainnya dijelaskan oleh hadis-hadis lain yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu ural islami awsatu qalu as-salat qala hasanah wa ma hiya biha qalu az-zakah qala hasanatun wa ma hiya biha qala siyam ramadana qala hasanun wa ma huwa bihi qalu al-hajju qala hasanun wa ma huwa bihi qalu al-jihadu qala hasanun wa ma huwa bihi qala inna awsata ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Saat itu kata Barra bin Azib, kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada kami, manakah simpul agama Islam yang pertengahan, ya, yang paling inti lah istilahnya, ya, yang pertengahan. Para sahabat menjawab, salat. Rasulullah SAW menjawab, mengomentari, bagus, namun bukan salat. Ada lagi yang menjawab, zakat. Rasul menukas, bagus, namun bukan zakat. Mereka menjawab, puasa Ramadan. Rasulullah SAW menukas, bagus, namun bukan puasa Ramadan. Bahkan mereka menjawab, jihad. Rasulullah SAW bersabda, bagus, namun bukan jihad. Para sahabat terdiam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab sendiri. Apa kata Nabi? Sesungguhnya simpul agama yang pertengahan adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Masya Allah, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara simpul-simpul agama Islam ada zakat, ada puasa, ada jihad, ya, ada sholat, ya. Sedangkan simpul yang paling kuat serta pertengahan dan sekaligus yang paling besar pengaruhnya adalah al-hubbu fillahi wal bugdu fillahi. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Inilah simpul yang merupakan puncak tertinggi dari simpul agama Islam serta perjanjian yang paling agung. Dan memang nyata hari ini pun kita menyaksikan betapa langkanya menemui seorang mukmin yang memiliki prinsip cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kebanyakan di antara muslim hari ini itu cintanya karena satu kelompok, bencinya karena bukan kelompok dia. Ya. Dan kelompok ini bisa macam-macam. Bisa kelompok ormas, bisa kelompok partai politik, bisa kelompok yang sifatnya bangsa, ya. Bisa kelompok yang sifatnya suku, bisa kelompok yang sifatnya alma mater, ya. Tapi yang jelas ada sebab senang dan benci, suka dan benci, cinta dan benci yang bukan karena Allah. Ya, padahal
Ini basic ya. Kalau kita menjadi muwahhid, ahli tauhid, kita harus mengasah diri untuk senang dan tidak senang kepada seseorang itu harus based on apa kata Allah. Kita mencintai siapapun yang Allah cintai. Kita membenci siapapun yang memang Allah benci. Ya. Makanya istilah husnuzon, sangka baik, itu harus sifatnya bersyarat. Kecuali husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, nggak ada syaratnya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin buruk. Allah pasti baiknya. Tapi sangka baik kepada manusia itu bersyarat. Ya, kita akan bersangka baik kepada siapapun orang beriman yang konsisten dalam keimanannya. Tapi kita akan bersangka buruk kepada orang kafir yang konsisten dalam kekufurannya. Ya. Nggak mungkin kita bisa sangka baik kepada orang kafir. Apalagi sangka baik kepada orang zalim. Itu tidak mungkin. Ya, nggak bisa kita bersangka baik kepada orang zalim. Makanya ayatnya berbunyi, La udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang zalim. Jadi kita umat Islam ini nggak suka bermusuhan. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita lewat surat Al-Baqarah bahwasanya permusuhan itu menjadi wajib kalau sudah berhadapan dengan orang zalim, ya. Dan hari ini dunia menyaksikan bahwa memang orang zalim itu patut dibenci. Jangankan orang beriman, orang kafir saja sudah bisa menilai ketika Netanyahu dengan segala perilakunya yang sifatnya zalim itu, ya, merajalela dan terus-menerus dibela oleh negara yang dianggap paling berdaya hari ini dan bisa diveto segala rencana-rencana untuk ceasefire, untuk gencatan senjata, maka jangankan kaum muslimin mukminin, sedangkan masyarakat barat saja yang masih memiliki hati, yang masih memiliki empati dan simpati terhadap kehidupan umat manusia manapun, termasuk saudara-saudara kita di Gaza, makanya mereka tidak bisa paham. Ya, orang-orang di Amerika tuh nggak bisa paham kenapa penguasa mereka masih saja membela ya pihak yang zalim ini. Nah, sekarang dengan sudah terbitnya surat ya untuk menangkap ya, Netanyahu oleh ICC, International Criminal Court, pengadilan kriminal internasional, sesungguhnya Netanyahu sudah berstatus buronan. Jadi sudah berstatus buronan sekarang ya. Cuma tinggal masalahnya negara mana yang berani ngalungin kucingnya kan gitu. Ya, ini yang tinggal jadi masalah ya. Sebenarnya sih nangkep Netanyahu-nya nggak sulit. Cuma yang di belakang Netanyahu-nya ini yang ditakuti oleh banyak pihak. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Jadi al-hubbu fillah wal bugdu fillah ini harus kita pelihara dalam diri kita. Bahkan harus kita kokohkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa cinta dan benci hanya karena Allah, maka kita menjadi orang yang lillahi ta'ala dalam segala hal. Ya. Kita tidak lagi terlibat dalam yang namanya perebutan kepentingan-kepentingan. Nggak ada kepentingan. Ya. Yang ada adalah keinginan untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hadis ini juga memberikan isyarat bahwa simpul-simpul tersebut akan hilang dari tengah-tengah umat Islam. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh berbagai fitnah dan terpaan ujian, sebagaimana berbagai pertanda kiamat yang telah kami sebutkan, sehingga tali tersebut sedikit demi sedikit terputus tautannya dari umat Islam. Jika diperhatikan, simpul pertama kali yang terputus adalah pemerintahan. Apa yang pernah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah menjadi kenyataan yang diawali dengan berubahnya sistem pemerintahan yang dulunya berupa sistem khilafah rasyidah, kemudian berubah menjadi sistem monarki absolut. Transisi sistem inilah yang telah memberikan dampak sangat besar bagi umat Islam dalam segala bidang. Perubahan ini pula yang telah disaksikan oleh sebagian besar sahabat Rasulullah SAW. Dari sini apa yang telah dikabarkan oleh Nabi merupakan salah satu mukjizat yang menemukan pembuktiannya. Perhatikanlah hadis ini.
Simpul yang terakhir kali putus adalah sholat. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, sholat adalah tiang agama, imaduddin. Jika sholat sudah hilang dari tubuh umat Islam, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa dari ajaran agama sedikit pun di tengah-tengah mereka. Umat yang seperti ini tidak mungkin lagi mampu mengemban misi risalah Rabbani di muka bumi. Sebagaimana tiang tenda yang roboh adalah pertanda bagi robohnya tenda itu sendiri. Sehingga keberadaan tenda tersebut tidak dapat diketahui lagi di muka bumi. Demikian halnya dengan sholat. Jika sholat telah hilang dari umat, dapat dipastikan agama Islam beserta ajarannya telah sirna dari muka bumi dengan sempurna. Saya jadi teringat baru-baru ini lihat satu video yang menceritakan tentang masuk Islamnya seorang di Amerika. Dia masuk Islam sudah cukup lama, 32 tahun yang lalu pada usianya yang baru 19 tahun. Jadi dia masuk penjara karena dia salah bergaul. Dia sebenarnya tidak punya masalah secara keuangan. Dia lahir dari keluarga yang cukup berada. Tapi teman-temannya ini karena ingin punya uang, mengajak dia untuk melakukan perampokan. Dan dia ikut. Tapi dia tidak membawa senjata. Dia cuma yang ngangkat-ngangkat barang yang dirampok, masuk ke mobil. Cuman akhirnya dia tertangkap. Nah setelah tertangkap, dia masuk penjara, yang kategori penjaranya itu maximum security. Ya, keamanannya maksimum. Dan begitu dia sampai di pintu gerbang penjara, dia disambut sama salah seorang narapidana yang langsung mengatakan, "You're a white guy, you're with us." Kamu ini orang kulit putih, berarti kamu gabung sama kelompok kami. Jadi di penjara di Amerika itu ada kelompok-kelompok ya. Nah jadi karena dia kulit putih, dia langsung diklaim sama kelompok kulit putih sebagai kelompok dia, kelompok mereka. Maka masuklah dia. Ternyata dia melewati sel-sel yang aneka ragam manusia ada di dalamnya, termasuk kulit hitam. Nah, si bos kulit putih ini setiap melewati satu pintu sel, dia selalu mengatakan, "He's with us." Dia bersama kami, ya. Pokoknya ini kelompok kami, gitu. Nah, suatu hari setelah dia ditahan sekian lama, dia jalan-jalan di halaman penjara itu, yang ternyata orang-orang kulit putih nggak ada yang berani jalan-jalan di situ. Nah, waktu dia jalan-jalan sendirian, dia merasakan ada yang memperhatikan dia, mengamati dia terus. Tapi dia jalan saja terus. Sampai satu titik, tiba-tiba yang mengamati dia ini jalan menuju dia dengan 4 orang di belakangnya, yang 4-empatnya orang-orang kulit hitam. Maka akhirnya dia langsung pasang kuda-kuda. "Ayo berantem, berantem." Nah, gitu. Tiba-tiba kata si orang yang paling depan, dan orang yang paling depan ini tidak kulit hitam. Dia tampang-tampang kayak Arab gitu. Terus dia bilang, "Weh tenang, tenang, kami bukan mau ngajak berantem." Terus dia bilang, "Assalamualaikum." Apa itu? Ya kan? Nah, itu ucapan teguran bagi apa artinya peace with you, ya kan? Semoga kedamaian untukmu. Terus kalau Anda memang bermaksud damai, kenapa di belakang Anda ada 4 orang apa namanya algojo itu, ya kan? Dia ketawa. Akhirnya dia muter, dia berbagi, "Bang, ke sana pergi kalian." Pergi mereka. Nah, ngomonglah mereka berdua. Ternyata dia orang Turki, namanya Umar. Nah, jadi Umar ini berterus terang mengatakan bahwa dia seorang Muslim dan dia ingin perkenalkan Islam kepada si orang ini. Nah, orang ini tidak pernah tahu Islam. Nah, sampai suatu hari dihadiahi Quran, ya. Dia baca Quran sendirian. Setelah sekian lama dia baca Quran, akhirnya diajak pada suatu hari, dia bilang, "Mau ikut gak sama kami? Kami mau mengadakan eh, apa namanya Friday congregation, ya, sholat Jumat." "Apaan itu?" Dia bilang gitu. "Ya kamu ikut aja kalau mau katanya. Nah tapi saya harus minta izin dulu sama pimpinan penjara." Ya. Jadi dia minta izin. Tahu-tahu dia dipanggil sama pimpinan penjara, ditanya, "Ini benar surat permohonan kamu mau ikut dalam Jumat congregation, Friday congregation?" "Benar." "Saya kasih syarat ya. Kalau kamu benar mau ikut, saya kasih syarat. Kalau terjadi apa-apa di sana, jangan minta tolong kami," katanya gitu.
Karena kami nggak tahu apa yang bisa terjadi di sana. Jadi dia gambarkan bahwa ini menakutkan sekali. Ya. Akhirnya dia dapat izin, dia hadir. Nah, sama Umar dia diberitahu, kamu di pinggir saja, nonton saja katanya, menyaksikan saja. Jadi kata dia, begitu dia hadir, yang paling menarik sama dia, pertama sekali yang menarik, dia mendengar azan. Terus dia tanya sama Umar, "Hey Umar, what song is that? Itu lagu apa?" Gitu ya. Enak sekali kedengarannya. Gitu. Itu panggilan untuk sholat katanya. Oh gitu. Terus itu nanti ada yang mimpin di depan. Iya, namanya imam dia bilang. Itu disebutnya imam. Apa dia mimpin ngadep kepada jamaah atau ngadep ke sana? Ngadep ke sana. Terus apa yang dia akan baca? Dia akan baca Al-Quran. Dan dia hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Quran setebel ini dia hafal. Oh iya, dia hafal. Dan orang yang hafal Quran setebel ini, itu jutaan di seluruh dunia. Wah, luar biasa kata dia. Ya kan? Nah, akhirnya dia mengikutilah, dia menyaksikan. Nah, ketika dia sedang menyaksikan, dia akhirnya pergi ke soft paling depan, dia ngelihat dari samping, pemandangan yang bagi dia aneh sekali. Karena semua yang di baris terdepan itu orang-orang kulit hitam, badannya besar-besar, menakutkan, tapi tatapan matanya ke bawah semua. Bisa ini orang-orang yang mengerikan begini, kok tampilannya begitu humble katanya gitu. Dan yang tidak bisa tidak menusuk ke jantung dia, itu tatkala orang-orang kulit hitam yang gede-gede badannya ini, yang kelihatan mengerikan sehari-hari, meletakkan dahinya di lantai, sujud, ya kan? Begitu mereka dia ngelihat mereka sujud, langsung hatinya itu tersentuh, ya. Langsung habis sholat dia bilang sama Umar, "Hey Umar, I want to become a Muslim today," katanya gitu. Saya mau masuk Islam hari ini. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sholat ketika dia ditegakkan dengan benar, ya, itu bahkan orang yang kafir sekalipun, tetapi memang mencari kebenaran, mencari kedamaian, itu akan bisa merasakan. Ya. Makanya dikatakan bahwa sholat ini termasuk apa namanya tali Islam yang bila mana dia sudah hilang, ya ibaratnya hilang Islam semuanya. Ya. Dan itu juga rahasianya kenapa di hari berbangkit nanti yang paling pertama diperiksa itu sholat seseorang. Kalau sholatnya selesai, baru yang lain diperiksa. Tapi kalau sholatnya nggak selesai, dicek dulu ada nggak penambal sholat-sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Ya, begitu. Eh, Masih tersisanya sholat di tengah-tengah manusia sebagai simpul agama yang terakhir, mengindikasikan bahwa sholat yang dilakukannya itu tidak lagi ditunaikan dengan sempurna dari semua sisinya. Akan tetapi yang masih tersisa pada orang-orang yang mengerjakan sholat adalah gerakan-gerakan sholat tanpa ruh, yaitu sholat yang hanya sebatas menjaga sisa-sisa pengaruh keterikatan manusia secara emosional terhadap agamanya yang masih dapat dijalani. Akan tetapi justru ruh sholat yang pertama kali hilang dari tubuh umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu disebutkan sebagai berikut, "Awwalu ma tufqiduna min dinikum al-khusyu'u wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-shalah. وَلَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً وَلَيُصَلِّيَنَّ النِّسَاءُ وَهُنَّ حَيْضٌ وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ حَذْوَ الْقَدَّةِ بِالْقَدَّةِ وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ لَا تُخْطِئُنَّ طَرِيقَكُمْ وَلَا يَحْطَئَنَّكُمْ حَتَّى تَبْقَى فِرْقَتَانِ min furuqin katsiratin fataqulu ihdahuma ma balus salawatu al khamsu laqad dalla man kana qablana innama qala Allah tabaraka wa ta'ala aqimis salata tarafayin nahari wa zulfan minal lail la tusallu illa thalathan wa taqulu al ukhra imanul mu'minina billahi ka imanil malaikati ma fina kafirun wala munafiq. Hal pertama kali yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Sedangkan hal yang terakhir kali akan lenyap dari agama kalian adalah sholat.
pasti simpul-simpul agama ini seutas demi seutas akan putus. Dan sungguh seorang perempuan akan menunaikan sholatnya dalam kondisi haid. Kalian pasti akan meniru perilaku umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sedangkan kalian tidak akan menyelisihi langkah mereka, dan langkah mereka pun tidak akan luput untuk kalian tiru. Sehingga tersisalah dua golongan yang sama besar. Salah satu golongan tersebut berkata, untuk apa kita sholat 5 waktu, sedangkan orang-orang sebelum kita juga banyak yang tersesat? Allah hanya berfirman, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Surat Hud ayat 114. Sedangkan satu kelompok lain berkata, keimanan seorang mukmin sama seperti keimanan para malaikat. Mana ada di antara kita yang kafir maupun munafik. Asar di atas, jadi ini bukan hadis ya, ini asar, sahabat yang mengucapkannya yaitu Huzaifah, menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal. Kekhusyuan merupakan ruh dan intisari salat yang pertama kali hilang. Dan di antara bentuk salat dari sikap menyia-nyiakan salat tercermin dengan munculnya wanita yang tetap melakukan salat sedangkan dirinya masih haid. Maksudnya, di era fitnah ini, wanita itu sedemikian tidak mempelajari fikih salat sampai dalam keadaan haid pun dia salat. Ya, saking dia tidak mendalami fikih tentang salat, hukum-hukum tentang salat. Besar kemungkinan asar ini memberikan isyarat terkait pentakwilan dari awal mula tercabutnya ibadah salat dari umat Islam. Hal ini ditunjukkan oleh dua kelompok yang diceritakan dalam asar tersebut dengan hanya melakukan salat sebanyak 3 waktu, sedangkan menurut kelompok lain hanya sekedar iman kepada Allah sudah bisa menjamin seseorang masuk surga. Akibat inilah menyebabkan dua kelompok tersebut tidak melakukan sholat sama sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innahu satakunu alaikum umara'u yuakhiruna as-salata an miqatiha wa yakhnuqunaha ila syarqil mauta fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalika fasallu as-salah limiqatiha waj'alu salatakum ma'ahum subhah. Pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditetapkan. Seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat mereka melakukan hal itu, salatlah kalian tepat pada waktunya. Sedangkan untuk mereka, jadikanlah salatmu itu sebagai salat sunnah. Dalam hadis yang lain Abu Dzar menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, pasti akan ada setelah kepergianku para pemimpin yang mematikan salat. Maksudnya tidak mengerjakan salat. Salat itu enggak hidup. Ya. Maka pada saat demikian, lakukan salat tepat pada waktunya. Dan apabila engkau melakukan salat tepat pada waktunya, maka salat yang bersama pemimpin menjadi salat sunnah. Dan apabila engkau tidak melakukan salat dengan mereka, setidaknya engkau telah menunaikan salatmu. Penjelasan. Kedua hadis ini menunjukkan beberapa bentuk penelantaran salat yang dilakukan sebagian pemimpin umat dengan cara mengakhirkan waktu salat. Salat tetap dikerjakan, tetapi di akhir waktunya, atau dikerjakan setelah keluar dari waktunya. Fenomena inilah yang disaksikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan beliau menyampaikan hadis ini ketika melihat pertanda tersebut terjadi pada zamannya. Di samping itu, kedua hadis ini juga menjelaskan petunjuk Nabi terkait fikih pengecualian yang harus dilakukan umat Islam jika menemukan kondisi demikian. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Imam An-Nawawi dalam menggali sisi fikih hadis tersebut, beliau berkata, dan di dalam hadis ini ada anjuran untuk sholat di awal waktu. Di dalamnya juga terdapat penjelasan jika seorang imam, penguasa yang sekaligus imam sholat, mengakhirkan pelaksanaan sholat dari awal waktunya, maka makmum boleh melakukan sholatnya sendirian. Kemudian dia mengulangi sholatnya secara berjamaah bersama imam.
Dengan demikian setidaknya dia telah memadukan dua keutamaan. Keutamaan sholat di awal waktu dan keutamaan berjamaah. Andai seseorang disuruh memilih salah satu di antara keduanya, mana yang lebih afdol? Memilih sholat sendirian di awal waktu ataukah berjamaah di akhir waktu? Dalam hal ini, para sahabat kami, para ulama mazhab Syafi'i, ada perbedaan pendapat yang terkenal. Hal ini sebagaimana telah kami ulas dalam karya kami, Syarah Al-Muhazzabah, bab tayammum. Namun menurut pendapat kami, hendaknya makmum disarankan untuk menunggu kedatangan imam jika hal tersebut tidak dikhawatirkan akan berakibat mundurnya pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam perbedaan tersebut terdapat anjuran agar selalu mentaati pemerintah selama hal itu tidak dalam rangka maksiat. Hal ini bertujuan menghindari fitnah. Karena inilah ada satu riwayat yang berbunyi, sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun dia seorang hamba hitam yang buntung tangannya. Di dalamnya juga mengandung pelajaran bahwa sholat yang dilakukan dua kali, sholat pertama hukumnya wajib, sholat kedua hukumnya sunnah. Perkara ini tidak perlu dijelaskan sebab sudah sangat jelas dalam redaksi hadis tersebut. Jadi artinya tentunya kita jangan salah paham ya. Terserah siapa yang jadi pemimpin sekalipun hamba hitam buntung tangannya. Sebab prinsip dasarnya pemimpin itu harus tetap memenuhi kriteria ulil amri minkum yang menyelesaikan semua perkara kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi sekalipun dia hamba hitam yang buntung tangannya, tapi dia sudah memenuhi standar yang seharusnya. Yakni sekalipun dia hamba hitam buntung tangannya, dia menyelesaikan perkara tidak nengok kepada yang lain kecuali Quran dan Sunnah. Baik, waktu Isya sudah tiba, kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, tanda kecil yang ke-13. Kita akhiri dengan sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.